Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan sub materi yang terakhir pada bab yang pertama, yaitu ASEAN. Subbab yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup? Silakan kalian persiapkan untuk alat tulisnya, buku tulis, dan buku cetaknya. Perubahan yang pertama, yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat dari faktor alam. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam dapat diartikan sebagai perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan alam, seperti perubahan iklim yang menyebabkan bencana dan perubahan ruang, faktor geologi, dan faktor kesediaan sumber daya alam. Ini adalah contoh yang pertama dari faktor alam, yaitu bencana alam banjir. Bencana alam banjir ini sering terjadi di negara kita karena kurangnya dalam perbaikan untuk saluran air dan kurangnya ruang terbuka hijau di kota-kota. Yang selanjutnya adalah kemarau panjang. Kemarau panjang ini juga sering terjadi di negara kita, Indonesia. Kemarau panjang ini terjadi karena perubahan cuaca yang diakibatkan oleh adanya pemanasan global. Yang selanjutnya adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini sering terjadi di Indonesia, di Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Kebakaran hutan ini terjadi karena alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian. Jadi, kalau di Sumatera dan Kalimantan biasanya itu untuk mengalih fungsikannya adalah dengan cara dibakar. Tetapi karena dalam pembakaran ini kurang profesional, makanya terjadi kebakaran hutan secara yang luas, tidak seperti yang direncanakan. Yang selanjutnya adalah tanah longsor karena faktor iklim. Tanah longsor ini terjadi pada saat musim hujan datang. Tanah longsor ini biasanya terjadi karena kurangnya lahan hijau yang ada di hutan. Selanjutnya adalah gunung meletus. Karena Indonesia berada dalam ring of fire atau lingkar api, oleh karena itu Indonesia memiliki banyak gunung api yang masih aktif. Yang selanjutnya adalah gempa bumi. Gempa bumi juga sering terjadi di Indonesia karena faktor geologis Indonesia yang terletak di antara lembah-lembah besar yang ada di dunia. Yang selanjutnya adalah tsunami karena faktor geologi. Tsunami ini yang terbesar pernah terjadi di Aceh pada tahun 2004. Dan yang terakhir adalah perbedaan sumber daya alam. Pada contoh gambar di atas, itu terdapat contoh gurun yang berada pada kawasan gurun, pastinya akan berbeda dengan kawasan yang ada di Indonesia. Pada kawasan gurun, sumber daya alamnya yang banyak itu adalah sumber daya minyak, bumi, dan gas. Sedangkan di Indonesia, karena tanahnya subur, untuk jumlah sumber daya alam yang banyak itu adalah yang hayati. Terjadinya bencana alam atau perubahan karena faktor alam ini membutuhkan kerjasama saling membantu, kepedulian dalam menghadapi bencana, dan kerjasama perdagangan dalam memenuhi kebutuhan sumber daya alam. Yang selanjutnya adalah pengaruh perkembangan ilmu teknologi terhadap perubahan ruang.
Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi berdampak pada aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan. Aspek yang pertama yang akan kita bahas adalah aspek sosial. Dalam aspek sosial ini, yang pertama adalah bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Yang kedua, kebutuhan transportasi massal semakin meninggi. Yang ketiga, maraknya perdagangan manusia. Dan yang keempat adalah kerjasama luar negeri semakin mudah. Yang selanjutnya adalah aspek ekonomi. Perubahannya yang pertama adalah bertambahnya pendapatan negara dari segi pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan oleh pendatang. Yang kedua adalah nilai barang lokal yang memiliki permintaan yang lebih tinggi karena permintaan mata uang asing yang juga meningkat. Yang terakhir adalah barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Yang selanjutnya adalah aspek budaya. Perubahan yang pertama adalah terjadinya akulturasi budaya secara sadar maupun tidak sadar. Yang kedua, perubahan sistem nilai dan norma. Yang ketiga adalah terjadinya kecenderungan gaya hidup yang hedonisme. Yang keempat adalah aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Yang selanjutnya adalah aspek keamanan. Dalam aspek keamanan ini yang berubah adalah yang pertama, gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Yang kedua, narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. Yang terakhir adalah jaringan kelompok kerusuhan antar negara semakin mudah diorganisir. Pengaruh yang selanjutnya adalah pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Pengaruh yang pertama adalah hambatan perdagangan tidak ada lagi, sehingga setiap negara dapat meningkatkan ekspornya. Yang kedua, MEA memberikan kesempatan masuknya Foreign Direct Investment atau FDI yang menstimulir pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya alam, dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Yang ketiga, terdapat kesempatan yang lebih besar bagi pencari kerja karena banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan yang beraneka ragam. Yang keempat, para pengusaha akan semakin kreatif karena persaingan yang ketat. Dan yang terakhir adalah para pekerja akan semakin meningkatkan tingkat profesionalisme dan bakat yang dimilikinya. Yang selanjutnya adalah pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konversi lahan ini tidak dapat dihindari karena kebutuhan akan tempat tinggal maupun tempat usaha semakin meningkat setiap harinya. Dampak negatif dari konversi lahan menjadi pemukiman dan industri adalah yang pertama, luas lahan pertanian semakin berkurang, sehingga produktivitas pangan semakin berkurang. Yang kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Yang ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. Dan yang terakhir adalah berkurangnya resapan air yang mengakibatkan banjir. Baiklah anak-anak, kita sampai ke ujung kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Pak Oki mengingatkan bahwa besok hari Sabtu semua untuk catatan dan tugas akan dikumpulkan. Jadi besok hari Sabtu silahkan persiapkan semuanya, silahkan nanti dikumpulkan ke WA Pak Oki. Karena untuk minggu depannya kalian akan ulangan. Dan jika ada siswa yang mengerjakan ulangan tetapi tidak mengumpulkan catatan, berarti Pak Oki anggap nilainya kosong karena tidak memiliki catatan berarti tidak belajar. Seperti itu. Baiklah anak-anak, untuk hari ini silakan kalian buat ringkasan atau catatan di buku tulis kalian dengan format nama, pertemuan keberapa, hari atau tanggal, dan submaterinya.
Terima kasih telah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita yang akan datang. Jika ada salahnya, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.